Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas komunikasi strategi dakwah. Hari ini kita bertemu di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Saya akan membahas sedikit berkaitan dengan media dakwah. Ini bisa menjadi salah satu bahan yang menjadi analisis gitu ya nanti ketika Anda membuat proposal komstrada Anda. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan begitu ya, bagaimana Anda memilih media dakwah yang disesuaikan dengan matbu Anda atau komunikan Anda dalam konteks komunikasi gitu. Ya, kalau kita berbicara media dakwah, kita bisa ketahui bahwa apa sebenarnya definisi dari media dakwah. Kalau kita berbicara media dakwah, maka media dakwah sebenarnya adalah alat, bisa berupa alat atau sarana gitu ya, yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator atau dai kepada umat atau mat'u atau komunikan. Dia bisa berupa alat atau sarana atau perantara begitu yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Nah, ada dua jenis dakwah ya kalau kita dilihat dari media dakwahnya. Yang pertama adalah dakwah konvensional dan yang kedua adalah dakwah digital. Dakwah konvensional seperti yang kita ketahui bahwa dakwah yang dilakukan melalui panggung-panggung begitu, kemudian di mimbar-mimbar, podium-podium itu, atau dakwah secara bilisan begitu, atau dakwah digital yaitu atau bisa bilisan, bisa dakwah-dakwah cetak begitu, itu konvensional ya. Bisa juga dakwah digital. Dakwah yang disebut juga sebagai e-dakwah gitu ya, yang memanfaatkan new media atau media baru. Ya, kalau kita bicarakan macam-macam atau jenis-jenis media dakwah itu ada berbagai macam ya, media fisik gitu, bertemu langsung menggunakan perantara panggung. Nah, ini adalah media fisik. Anda bisa mendengarkan langsung pengajian-pengajian begitu di seperti khutbah, itu juga dakwah ya dengan media fisik. Khutbah Jumat gitu. Kemudian ada media cetak ya, dakwah yang disampaikan melalui metode tertulis. Media elektronik bisa televisi, Ustadz banyak sekali di Indonesia ya yang ada juga yang berjaya melalui media elektronik gitu ya. Ustadz Danu, Mansur itu adalah ustadz-ustadz yang lahir dari media elektronik. Kemudian media baru misalnya melalui internet begitu ya, banyak yang melalui YouTube, media baru atau media kultural, yaitu dakwah-dakwah melalui seni tradisional begitu, atau dakwah-dakwah yang tidak terlihat seperti dakwah tapi dia sebenarnya mengandung unsur dakwah. Misalnya seni tradisional itu juga bisa menjadi dakwah media kultural. Ya, hari ini saya akan coba bahas dakwah media baru atau e-dakwah, di mana e-dakwah ini nanti yang saya harapkan bisa Anda adopsi, bisa Anda gunakan ya untuk proposal Anda ya, untuk produk karya akhir Anda nanti. Jadi saya mau mengarahkan Anda ke dakwah media baru atau e-dakwah gitu. Ya, kalau kita berkaca pada apa yang dikatakan oleh Marshall McLuhan begitu ya, Marshall McLuhan itu dia membahas tentang fenomena global village ya. Salah satu kalimat dari McLuhan yang cukup terkenal adalah the shrinking world atau dunia ada dalam jemari Anda. Ya, internet memang menjadi bagian yang nggak terpisahkan gitu ya dari kehidupan masyarakat era digital. Bahkan Anda, saya yang termasuk dari saya generasi milenial, Anda generasi Y atau X, nanti saya jelaskan tentang perbedaan generasi itu. Nah, dengan internet, sekat-sekat jarak dan waktu yang dulu menjadi kendala, sekarang sudah mulai pudar gitu ya, seiring dengan pertumbuhan pengguna internet yang semakin bertambah. Ini sesuai dengan apa yang menjadi ramalan dari Herbert Marshall McLuhan gitu ya, yang mengatakan bahwa teknologi itu menyatukan gitu. Marshall McLuhan dia menyebut pada 1962. Jadi dia bercerita tentang fenomena global village ini di 1962. Dia meramalkan bahwa fenomena saling ketergantungan secara elektronik yang belum terjadi sebelumnya gitu ya, di masa mendatang atau masa sekarang akan menciptakan dunia dalam imajinasi global village atau desa global. Global village ini adalah dia sebuah tatanan kehidupan baru begitu,
yang sudah diabaikan tuh batas geografis ya kan, Anda kan semakin menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh begitu, mengabaikan batas budaya, politik, ekonomi, dan lebih menekankan pada arus informasi dan komunikasi. Dan hal ini terjadi pada masa sekarang. Akibatnya apa dari fenomena global village ini? Manusia memang bisa berinteraksi ke hampir seluruh penjuru dunia, gitu ya. Hampir-hampir nggak pakai biaya, gitu ya. Serta kecanggihan teknologi yang digunakan manusia semakin mendekatkan ya jarak yang jauh tadi sehingga menjadi tanpa jarak, gitu. Data menyebutkan bahwa di 2020 pengguna internet di Indonesia ada 175,4 juta. Yang ini artinya 60%, setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Sebuah angka yang cukup fenomenal. Apalagi pengguna smartphone. Smartphone 94% dan non-smartphone ini ada hanya sekitar 21% ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena kalau dilihat dari presentasi pengguna internet ya, ini diambil datanya diambil oleh laporan dari We Are Social ya. Persentase pengguna internet yang berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki jenis perangkat gitu ya, yang memiliki smartphone 94%, yang non smartphone hanya sekitar 20%. Ya. Kemudian laptop atau komputer desktop sekitar 66%. Kemudian virtual reality device-nya bisa sampai 5,1%. Dan yang menarik adalah ini. Saat ini masyarakat Indonesia yang memiliki ponsel, jadi total memiliki ponsel ya termasuk smartphone atau non smartphone atau mobile phone begitu. Ada sekitar 338,2 juta gitu ya. Dan 160 jutanya adalah pengguna aktif media sosial termasuk Anda dan saya. Jika dibandingkan ini dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, ada sekitar peningkatan 10 juta orang gitu ya yang aktif di medsos. Apa sih medsos yang paling banyak ditongkrongin gitu ya oleh para pengguna media sosial ini? Yang paling banyak adalah YouTube gitu ya, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat, Snapchat, Skype, TikTok, Tumblr, Reddit, dan Sinawibu. Yang paling banyak adalah YouTube dan WhatsApp. Ya, saya mau tanya, adakah di antara Anda yang tidak memiliki WhatsApp? Tidak mungkin, begitu. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya, kalau kita bicara tentang unsur dakwah, sebelum kita masuk ke media dakwah, unsur dakwah itu tentu pertama ada dai, kemudian ada madah atau pesan yang disampaikan, kemudian ada penerima pesan atau mat'u, ada media dakwah, wasilah, dan metode dakwah atau thariqah. Sekarang kita fokus ke media dakwahnya. Apa perbedaan antara dakwah konvensional yang tadi saya jelaskan di awal dengan e-dakwah begitu ya? Nah, ini dia. Keahliannya adalah pada keahlian dai. Untuk dakwah konvensional biasanya hanya diperlukan berkaitan dengan keahlian pengetahuan agama gitu loh. Sementara dakwah dai juga perlu mengetahui pengetahuan tentang teknologi informasi. Nah, jadi kalau dakwah konvensional dai-nya hanya perlu belajar tentang pengetahuan agama, dia tidak perlu belajar pengetahuan tentang teknologi informasi. Sedangkan dakwah seorang dai juga harus perlu menguasai pengetahuan tentang teknologi informasi. Nah, dai dalam konteks dakwah ini bukan sekedar orang yang memiliki pengetahuan agama gitu ya. Akan tetapi dia adalah orang yang juga membantu atau menyampaikan dan memiliki kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka juga disebut sebagai dai. Jadi dai itu tidak seorang diri. Mereka yang punya keahlian teknologi komunikasi untuk membantu menyebarkan dakwah atau madah tadi atau pesan-pesan tadi, dia disebut juga dai. Anda berarti juga punya peluang menjadi seorang dai. Tidak harus Anda memiliki pengetahuan agama gitu ya, tapi juga Anda harus memiliki pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi. Orang yang membantu menyampaikan ini juga termasuk dai karena dia adalah penyampai begitu. Nah,
Apa kelebihan dari e-dakwah gitu, atau kelebihan dari dakwah di media baru? Yang pertama jelas ya, dengan e-dakwah kita bisa mampu menembus batas ruang waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau. Jika dakwah konvensional membuat kita harus terbatasi oleh kondisi, oleh jumlah kapasitas ruangan ya, yang datang mungkin cuma 100-200 orang, tapi kalau kita bicara tentang dakwah yang menge-view gitu ya, yang menonton tayangan kita bisa sampai jutaan orang dan dengan waktu yang tidak terbatas. Nah, kemudian kelebihan e-dakwah yang lain, pengguna internet setiap tahunnya meningkat ya, bahkan drastis. 2019 ke 2020 aja naiknya 10 juta, lumayan tuh, 1 tahun tuh 10 juta, ini adalah potensi. Ini berarti berpengaruh pula pada jumlah penyerap visi dakwah. Potensi untuk dapat viewer lebih tinggi, ini menjadi salah satu yang merupakan kelebihan dari e-dakwah ini. Kemudian, para pakar dan ulama yang berada di balik dakwah melalui internet bisa konsisten gitu ya dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut status hukum syar'i. Jadi kalau biasanya dakwah konvensional itu harus menentukan temanya apa ya, saya mau bicara apa ya berkaitan dengan sebuah tema begitu. Nah, biasanya para pakar atau ulama itu merencanakan dulu. Kalau di balik media dakwah media baru ini, mereka bisa langsung gitu ya, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar dari YouTube begitu misalnya di bawah, mereka bisa menjadikan itu sebagai sarana untuk dibahas di episode-episode berikutnya. Jadi lebih memudahkan gitu ya, lebih memudahkan bagi para ulama atau para pakar dakwah ini ya, yang bisa mendapatkan input yang konsisten gitu ya dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa. Jadi mereka tidak kesulitan. Kemudian yang keempat adalah dakwah melalui internet ini telah menjadi sebuah pilihan masyarakat karena bebas memilih materi dakwah yang disukai. Kita datang ke sebuah pengajian konvensional, ya mau nggak mau kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendakwah atau ulama yang diundang di situ. Tapi kalau melalui internet kita bisa pilih-pilih kan ya. Misalnya, oke, saya mau belajar tentang bagaimana sih keajaiban sedekah gitu. Oke, saya search aja di YouTube berkaitan apa yang dikatakan oleh Ustadz Umar Mita berkaitan dengan keajaiban sedekah. Sudah, langsung muncul semua dari berbagai macam sumber begitu ya, sambil TV-nya Ustadz Umar Mita atau ketika dia membahas dengan podcast artis-artis yang lain begitu. Nah, ini bisa memilih gitu ya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya minggu itu kita punya masalah apa begitu, kita pingin mendapatkan input tentang materi dakwah tertentu, kita tinggal pilih aja. Ini kelebihan dari e-dakwah. Kemudian cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas. Ini tidak terbatas pada dakwah Islamiyah, tapi dakwah apapun. Ini juga bisa yang dilakukan melalui internet ini bisa menjangkau segmen yang luas. Tidak hanya ibu-ibu Aisyah atau ibu-ibu Nasiatul Aisyah atau ibu-ibu muslimat atau ibu-ibu fatayat saja yang biasanya ikut pengajian, tapi bisa menjangkau semua segmen dari mereka yang bergabung di ormas maupun tidak bergabung di ormas. Nah, ini adalah kelebihan dakwah. Anda bisa gunakan ini. Nanti ketika Anda bikin proposal, setelah bikin video, silahkan Anda publikasikan melalui platform yang sudah Anda tentukan gitu. Dan lihat seperti apa respon mereka. Kemudian saya akan membicarakan tentang bagaimana sih sebenarnya peluang dakwah generasi milenial gitu ya di era digital gitu. Sebenarnya kalau kita bicara generasi milenial adalah termasuk mungkin Anda atau saya ya, karena di perbatasan ya Anda itu ya. Nah, yang pertama kita kalau bicara kategori generasi, kita akan berbicara tentang pembagian kelompok demografis yang dibedakan menjadi 4 generasi ya, kelompok demografis atau cohort gitu ya. Yang ini dibagi setelah Perang Dunia Kedua, sejarahnya begitu. Nah, dibagi menjadi 4 kategori, yaitu generasi baby boomer, generasi X atau Gen Xer gitu ya, generasi millennials dan juga generasi Z gitu ya.
Masing-masing generasi memiliki ciri dan karakter. Pertama adalah generasi baby boomer. Ini kakek nenek Anda atau orang tua Anda. Generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua ya. Saat ini mereka berusia 56 hingga 70 tahun. Ini bule saya, ibu saya, bapak saya masuk dalam generasi baby boomer. Ya, kenapa disebut baby boomer gitu ya? Pada era ini, era tersebut ya, kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi ini karakternya cenderung memiliki karakter yang idealis, memegang teguh prinsip yang mereka anut begitu ya. Khususnya terkait dengan tradisi yang sudah turun-menurun gitu ya. Dan juga memiliki pola pikir konservatif agak kolot. Jadi kalau Anda bertemu dengan bule Anda, ibu Anda, orang tua Anda, mereka memiliki keterikatan kuat pada tradisi, ya jangan disalahkan karena mereka generasi baby boomer. Mereka kalau punya pola pikir konservatif, ini juga menjadi satu ciri khas dari generasi baby boomer begitu ya. Ini maka pendekatan kalau Anda nanti berdakwah untuk generasi ini, maka treatmentnya juga berbeda gitu. Sebagai contoh misalnya untuk generasi baby boomer ini jangan apa istilahnya secara frontal gitu ya, menabrak nilai-nilai yang mereka anut gitu ya. Ini akan jadi satu hal yang berbahaya. Kemudian yang berikutnya adalah generasi Xer atau generasi X ya, generasi yang lahir pada tahun 65 sampai tahun 80 ya. Ini generasi yang saat ini mungkin berusia sekitar 40 sampai 55 tahun, 56 tahun begitu ya. Gen Xer ini merupakan generasi antara sebenarnya, antara baby boomer dan generasi milenial. Generasi ini adalah generasi transisi ya, karena pada tahun 60 hingga 80 itu adalah transisi ke teknologi yang lebih modern begitu. Generasi ini sudah mulai modern, sudah mulai mengenal teknologi dan tidak lagi sekonservatif baby boomer karena teknologi sudah berkembang. Mereka sudah mulai bersentuhan dengan teknologi. Generasi ketiga ini generasi saya, yaitu generasi yang lahir antara 1981 hingga tahun 2000. Saat ini berusia sekitar 20 hingga 39. Anda yang saat ini berusia 20 tahun, mungkin ini sudah masuk dalam generasi milenial gitu. Yang saat ini berusia 40 tahun, ini berarti sudah masuk generasi milenial ini. Nah, generasi milenial disebut juga generasi Y ya, adalah kelompok demografis setelah generasi Xer. Jadi generasi milenial atau generasi Y itu sama ya. Generasi ini banyak dipengaruhi oleh munculnya smartphone. Ini saya sangat merasakan sekali ya, interaksi dengan smartphone. Kemudian internet dan munculnya jaring sosial media. Meskipun saya cukup terlambat sih mengenal internet ketika SMA. Itu saya baru mengenal internet. Generasi milenial merupakan generasi yang bisa disebut melek teknologi ya. Ini ada sebuah riset nih dari Pew Research Center yang menjelaskan bagaimana keunikan dari generasi milenial gitu dibanding generasi sebelumnya. Nah, generasi milenial ini kehidupannya nggak bisa nih dilepaskan dari teknologi, terutama internet dan entertainment atau hiburan. Ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi mereka berdasarkan risetnya Pew Research Center ini. Nah, benar, jadi memang sangat tergantung dengan teknologi. Nah, beda dengan generasi Z. Z ini lahir tahun 2000 hingga saat ini, ya. Generasi Z ada juga yang menyebut mereka lahir 2000 sampai 2010, gitu ya. Dan generasi setelahnya disebut generasi Alpha. Nah, saya berarti termasuk generasi Alpha ya. Generasi Z ini adalah peralihan ya dari generasi Y pada saat teknologi sedang berkembang pesat. Nah, yang membedakan dengan generasi milenial, generasi Z ini cenderung serba instan karena mereka sudah mengenal dan sudah berpengalaman dengan gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi saat usia mereka masih dini. Sehingga kemudian kenapa cara mendidik anak-anak generasi milenial dengan anak generasi Z itu berbeda? Dulu cara dosen mendidik saya dengan saya sekarang mendidik generasi Z ketika saya menjadi dosen ini tentu berbeda. Ya. Kalau dulu internet sudah ada, tapi kami masih belajar di perpustakaan secara manual dan sebagainya. Kalau anak sekarang bukanya Google gitu kan modelnya. Ini generasi yang instan. Sehingga kemudian pendekatan atau treatment dakwahnya juga berbeda. Kalau kita kaitkan dengan konteks dakwah gitu ya, maka pendekatan untuk generasi milenial dan generasi Z ini cocok kalau kita menggunakan e-dakwah gitu ya.
dakwah cocok digunakan untuk generasi milenial dan juga generasi Z atau generasi alpha. Kalau untuk baby boomer memang ketika mereka yang sudah melek teknologi itu bisa sih. Tapi kalau yang tidak ya tetap harus menggunakan dakwah-dakwah fisik atau bisa juga dakwah-dakwah kultural. Generasi Gen Xer, nah ini bisa dua-duanya ya karena mereka sudah mengenal teknologi dan tapi mereka juga masih berpola pikir yang agak konservatif meskipun nggak konservatif generasi baby boomer gitu ya. Oke. Hasil penelitian dari Alfara Research Center terkait survei pengguna internet Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa konsumsi internet atau addicted user generasi milenial jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gen Xer, terutama di younger millennial generation 15-24 tahun. Silahkan dipilih Anda mau fokus ke generasi milenial atau ke generasi Z atau mau ke generasi alpha yang mungkin sekarang masih usia SD atau sekarang mungkin usia SD, TK SD, silahkan dipilih mana sehingga pendekatannya juga akan tepat. Terima kasih, demikian informasi sedikit berkaitan dengan media dakwah yang saya sampaikan pada hari ini. Kita akan melakukan diskusi melalui Google Meet ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.